Pemirsa Harian Fajar Official, kali ini kita kembali di program Telusur Harian Fajar bersama saya Harifudin. Kali ini kita akan mengulas tentang kenaikan harga LPG non subsidi dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Mari kita mengulas dan menemui narasumbernya. Di penghujung tahun 2021, PT Pertamina melakukan penyelesaian harga LPG non-subsidi dengan kisaran kenaikan antara 2.000 sampai 2.500 per kilogram. Seperti apa kenaikannya dan LPG ukuran berapa saja yang naik? Kita akan tanya Manajer Operasional SPBU Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar, Bapak Aksan. Selamat siang Pak Aksan. Ya, siang. Saya bersama Bapak Aksan, Manajer Operasional SPBU Jalan Gunung Bawah Karaeng. Kita akan menanyakan langsung terkait penyelesaian harga LPG non-subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam sepekan terakhir. Pak Aksan, Pertamina telah melakukan penyelesaian harga atau menaikkan harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg dan 5 kg. Itu kenaikannya sejak kapan itu Pak? PT Pertamina melakukan kenaikan harga untuk LPG itu pada tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember menaikkan. Adapun tabung yang kena kenaikan itu di tabung 12 kilo dan 5,5. Kenaikannya berapa tuh Pak? Dari berapa ke berapa untuk tabung 12 kg? Kalau kemarin itu yang tabung 12 kilo itu harganya 145 berubah menjadi 175. Kalau untuk yang 5,5 kg Pak? Kalau yang 5,5 kg kemarin itu harga sebelumnya itu harga 70.000 menjadi 83.000. Dari 70.000 menjadi 83.000, berarti kenaikannya ada 13.000 untuk tabung LPG ukuran 5,5 kg Pak ya. Berarti nah itu untuk yang non subsidi. Bagaimana dengan yang subsidi Pak untuk tabung LPG ukuran 3 kg? Apakah juga ada kenaikan atau seperti apa Pak? Untuk saat ini belum ada. Saat ini belum ada yang untuk yang 3 kg. Soalnya saat ini beredar kabar bahwa pemerintah menaikkan LPG baik yang subsidi maupun yang non subsidi. Tapi saat ini untuk masih yang dinaikkan masih yang non subsidi, yaitu tabung ukuran 12 kg dan 5,5 kg. Tapi kira-kira untuk antisipasi orang beralih dari 12 kg ke 3 kg, kira-kira pengaturannya seperti apa Pak yang dilakukan? Karena ini karena aturan langsung dari Pertamina itu apabila yang mau membeli 3 kilo itu harus KTP yang sekitar SPBU. Makanya yang kami layani itu prioritaskan orang-orang sekitar kami, SPBU. Berarti ada pengaturan dengan cara melihat KTP berdasarkan lokasi domisili, atau domisilinya Pak ya. Kira-kira apa dampak dengan pemakaian masyarakat? Apakah masyarakat banyak yang beralih menggunakan tabung ukuran 3 kg atau seperti apa Pak? Kalau saya melihat untuk saat ini dampak itu belum ada. Penjualan masih tetap sama dengan hari-hari sebelumnya. Berarti belum tidak ada orang rame-rame bermigrasi atau banyak yang menggunakan LPG 3 kg Pak ya? Iya, belum ada. Baik, terima kasih Pak Aksan untuk penjelasannya. Kenaikan harga LPG tabung 12 kg naik sebesar 30.000 dari 145.000 menjadi 175.000, sementara LPG ukuran 5,5 kg naik dari 75.000 menjadi 83.000 rupiah per tabung. Seperti apa tanggapan konsumen dengan kenaikan harga LPG non subsidi? Nanti kita mendengarkan penjelasan dari para konsumen. Selamat
Selamat siang Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Haji Muhadi. Pak Haji Muhadi. Pak Haji Muhadi ini salah seorang pengguna LPG ukuran 3 kg atau tabung subsidi. Pak, dengan adanya kenaikan harga LPG tabung ukuran 12 kg dan 5,5 kg yang cukup besar, sekitar 30.000 per tabung, kira-kira adakah dampaknya ke para pengguna LPG 3 kg, Pak? Ya, itu pasti itu berdampak karena nanti ini akan yang 3 kurang ini akan rawan nanti didapat. Lantaran ini pengusaha-pengusaha yang Biasanya makanan putih itu yang menggunakan 5 kilo atau 12 kg itu pasti beralih ke yang ketiga. Dan ini akan rawan dan ini mempengaruhi sekali ini raya-raya kecil ini. Ada kekhawatiran dari para pengguna LPG subsidi atau LPG melon ukuran 3 kg ketika ada kenaikan harga di tabung LPG non subsidi, mereka akan bermigrasi atau pindah rame-rame ke LPG 3 kg sehingga kekhawatirannya bahwa akan langka atau sulit didapatkan. Ya, nah, bagaimana kita melihat para pengguna LPG 12 kg dengan adanya kenaikan harga ini? Mari kita ikuti penelusuran berikut. Kenaikan harga LPG non subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg membuat konsumen harus mengalokasikan anggaran yang lebih untuk menutupi penambahan biaya tersebut. Usaha rumah makan dan yang lainnya tidak luput dari naiknya harga LPG tersebut. Seperti apa dampak kenaikan harga LPG non subsidi ini? Telah hadir bersama saya Saudara Bapak Ahmad Thoyib, owner dari Pisang Nugget cabang Petarani. Selamat siang Pak. Ya, selamat Thoyib. siang Saya panggil Pak. Pak Thoyib saja. Ya. Pak, ini ada kenaikan harga LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg. Ya. Pisang Nugget Ya. salah satu dari konsumen LPG ukuran 12 kg ini. Seperti apa dampak dari kenaikan harga LPG tersebut? Ya, terima kasih. Akhir tahun 2021 kemarin memang ada informasi dari agen yang penyalur yang kerjasama dengan Pisang Goreng Nugget itu menyampaikan bahwa akan ada kenaikan LPG-nya. Nah, setelah ada informasi dari penyalur agen itu, kita langsung rapat dengan manajemen. Nah, kira-kira solusinya seperti apa ini? Karena kenaikannya itu antara 25 sampai 30.000 ya. Nah, otomatis kita harus bagaimana carikan solusi. Ini kita harus, kalau saya dari teman-teman semua itu ya otomatis harus menaikkan harga, karena kalau kita tidak naikkan harga bisa saja ini tidak ada keuntungan lagi yang kita tidak dapat dari penjualan itu. Nah, 2022 ini per tanggal 2 kemarin itu kita sudah naikkan ya, kita naikkan harga produk kami, karena itu salah satu yang vital di yang kebutuhan untuk produksi pisang goreng nugget, ya itu tadi tabung gas. Jadi pilihannya adalah menaikkan harga, ya. Jual iya produk dibanding menurunkan kualitas ya. Iya. Kira-kira dari kenaikan itu berapa persen kenaikan di harga jualnya itu? Kira-kira kita naikkan itu sekitar 5% Pak. Ya misalnya ya, jadi yang tadinya misalnya 16.000 ya kita naikkan sampai 3.000 sampai 5.000, tergantung dari menu-menunya lagi. Kita melihat HPP-nya kira-kira yang harus dinaikkan sekian ini, kayak begitu. Jadi kan kenaikan harga LPG untuk tabung ukuran 12 kg itu sekitar 30.000 dari 145.000 menjadi 175.000.
untuk pisang nugget cabang Veterani sendiri kira-kira menggunakan berapa banyak tabung LPG dalam per hari? Untuk cabang Veterani itu kita rata-rata menggunakan tiga tabung yang 12 kilo. Ya, untuk outlet lain itu ya rata-ratanya ada yang 1-2 hari kayak begitu. Ada juga rata-rata 1 di outlet yang lain. Tapi khusus di Veterani itu kita rata-rata pakai 3 tabung gas yang 12 kilo per hari. Pak, dengan adanya kenaikan harga tabung LPG, kemudian pihak pisang nugget kemudian menyiasati dengan menaikkan harga jual, kira-kira berpengaruh nggak terhadap konsumen? Misalnya mungkin ada keluhan atau omset yang menurun, tapi mudah-mudahan tidak Pak ya. Tapi kira-kira seperti apa pengaruhnya dengan kenaikan harga jual itu? 10 tahun terakhir pengalaman kita di dunia kuliner ini begitu sangat sensitif ketika kenaikan harga. Sangat sensitif karena mungkin itulah customer sangat jeli melihat ketika yang tadinya misalnya uangnya 17.000 tiba-tiba misalnya naik jadi 20.000 itu dipertanyakan kenapa bisa naik. Ya itu tadi dijelaskan bahwa bahan baku naik misalnya tadi tabungnya itu naik misalnya, apalagi misalnya bensin misalnya naik, itu yang akan berdampak semua dari perhitungannya semua. Intinya adalah hitungannya HPP-nya, harga pokok penjualan yang kita rangkum semua dan harus sekian naiknya misalnya, dan itu sangat berdampak ke customer kenaikan harganya. Kebetulan pisang nugget ini kan menggunakan banyak komponen komoditas ya. Kebetulan juga di akhir tahun ini banyak yang mengalami kenaikan. Kalau sekarang ada kenaikan harga LPG, sebelumnya mungkin juga ada kenaikan harga minyak goreng, kemudian ada harga BBM yang berubah dari premium ke pertalite. Nah, kira-kira semua komponen ini akan sangat berpengaruh tidak terhadap biaya produksi dari pisang nugget. Nah, ini juga Pak yang sangat sebenarnya membuat kami khususnya di bidang kuliner ini sangat menjerit di minyak goreng. Sangat Pak, sangat betul-betul. Hampir 2 kali lipat ya. Yang tadinya rata-rata 25.000 menjadi 40.000 itu minyak goreng. Nah, otomatis kan sangat berdampak itu semua Pak. Makanya kenapa kita naikkan sekian persen itu ya itu tadi kita hitung lagi mulai naik dari minyak gorengnya, apalagi tambah lagi tabung gasnya ini naik ya otomatis kita harus juga menaikkan harga jual ya. Untuk solusi yang tadinya misalnya customer komplain mengenai harganya naik ya itu kita memberikan penjelasan bahwa semua bahan baku naik. Tapi sampai sejauh ini konsumen masih oke karena kemarin ini baru naik, belum ada belum ada komplainan bahwa kenapa naik, belum ada. Baik. Terakhir Pak, mungkin apa harapan Bapak Ahmad Thoib kepada pemerintah mungkin dengan begitu banyaknya komoditas yang naik yang hampir bersamaan di akhir tahun ini, sementara saat ini kan masih kondisi pandemi, situasi ekonomi kita masih belum memungkinkan, masih cukup sulit. Nah, mungkin ada harapan-harapannya terhadap pemerintah supaya ekonomi bisa berjalan, harga komoditas stabil. Mungkin harapan kami untuk pemerintah ya bagaimana menstabilkan kembali misalnya minyak goreng itu kayak tabung gas juga bagaimana kasih stabil kembali, karena tentu akan sangat berpengaruh ke semua lini ketika itu naik semua. Dan kita ini begitu banyak orang yang kita hidupkan di usaha ini, banyak yang harapannya besar di usaha ini, apalagi ada sekitar hampir 20 orang yang harapannya di sini, bekerja di sini. Tentu kita juga di sini bukan hanya mencari uang semata-mata, bagaimana di sini yang terlibat semua sejahtera, mulai dari petani pisang yang ikut sejahtera di sini, yang petani pisang misalnya dari Wajo yang bawa pisangnya di sini, masuk pisangnya, tabung gasnya, apa yang segala macam begitu banyak yang kita harapkan bagaimana kita sama-sama sejahtera di sini. Tentu pemerintah harus memperhatikan masyarakatnya dan memberikan kemudahan-kemudahan
tentunya. Baik, pemirsa Fajar Harian Fajar Official, kenaikan harga komoditas minyak goreng, kemudian disusul dengan LPG non subsidi membuat beberapa pengusaha menjerit. Pilihan terbaik atau pilihan apa yang bisa mereka lakukan adalah menaikkan harga meskipun akan membuat konsumen bertanya-tanya, konsumen akan menurunkan margin. Nah, harapan mereka adalah pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro kepada pengusaha agar usahanya berjalan di masa yang masih sulit, di masa pandemi ini, sehingga ekonomi tetap berjalan. Demikian wawancara kami dengan Bapak Ahmad Thoyib, owner dari Pisang Nugget cabang Petarangi.